Rek, kalian lihat berita kemarin malam nggak? Hah, yang mana sih? Emang ada berita apa? Itu loh, hasil sidang revisi UU Pilkada. Oh, yang netapin batas usia itu ya? Iya, mereka kayak sengaja gitu gak sih? Biar si itu bisa join Cagup. Oh, tahu-tahu. Tadi pas aku nonton Totok, muncul beritanya. Itu yang awalnya mulai dari pemilu kemarin gak sih? Iya, yang katanya ada kecurangan pas sebelum proses pemilihan Capres dan Cawapres itu. Hah, serius? Wow, baru tahu aku kalau ada kecurangan di pemilu kemarin. Kirain sudah fix menang si itu. Kalau nggak salah, ini semua mulai dari waktu pemilihan Capres-Cawapres. Si bapak ini melalui putusan MK diubah batas usia buat maju ke pemilihan itu minimal berusia 40 tahun dan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi. Benar, ditambah sekarang yang adiknya ikut-ikutan join Cagup. Terus UU-nya mau direvisi seenaknya. Giliran kita yang mau daftar kerja aja, harus nunggu umur sama pengalaman. Gila sih, real dinasti keluarga ini mah kalau kayak gini ceritanya. Ya gimana ya, dari sidang kemarin aja, mereka mau revisi UU Pilkada dan waktu 1 hari. Ya wes, daripada diam aja, kita sebagai mahasiswa juga berhak menyuarakan suara kita. Oke, berarti target kita menyuarakan agar revisi UU Pilkada dibatalkan sepenuhnya dan tidak ada pembahasan lanjutan ataupun embel-embel lain. Sip, setuju. Pokoknya pihak yang ada harus menghormati keputusan MK. Sorry tiba-tiba nimbrung. Aku setuju sama kalian. Gimana kalau kita bareng-bareng untuk membatalkan revisi UU Pilkada ini? Boleh-boleh, berarti kita harus ngumpulin teman-teman yang menolak revisi UU Pilkada, terus sekalian ngumpulin buat bahas aksi demo. Oke, nanti kita langsung aja ajak anak-anak buat ikutan demo. Selamat datang saudara-saudara. Hari ini kita berkumpul untuk menunjukkan kekecewaan kita terhadap sistem demokrasi yang semakin terkorosi. Hidup demokrasi, hidup keadilan. Seperti yang kita semua tahu, bahwa demokrasi yang kita impikan tidak lagi ada. Pengubahan peraturan UU Pilkada dan dari pemilu 2024 yang baru saja berlalu telah menunjukkan banyak kecurangan dan manipulasi. Bagaimana kita bisa percaya pada sistem yang tidak adil? Jangan percaya, jangan percaya. Kita juga harus mengingatkan kepada pemerintah bahwa pendidikan politik rakyat akan berhasil jika jaminan atas hak asasi manusia dipenuhi. Namun, di negeri ini, pendidikan politik rakyat semakin terhambat karena kekurangan jaminan atas HAM. HAM harus dihormati. Setuju. Sekarang, ayo kita berangkat bersama-sama ke gedung DPR. Dan jangan lupa tujuan awal kita. Kita harus bisa membatalkan mereka sepenuhnya untuk revisi UU Pilkada. Teman-teman semuanya, kami 3 orang hadir di sini mewakili teman-teman lain yang ada di bawah sana. Jangan berharap kami lucu, karena yang lebih lucu ada di dalam sana. Teman-teman, kita semua berkumpul hari ini, di siang hari ini. Kita semua di sini cari kerja sendiri, bukan dibantu bapaknya. Mohon maaf untuk bapak ibu yang mengalami kemacetan hari ini, tapi kami pastikan bahwa demokrasi tidak akan macet 5 tahun ke depan. Habis ini saya masuk pilgub kayak Baik itu dari saya, semoga selalu jaga kondusifnya. Ingat teman-teman, kita harus kawal putusan MK. Harusnya putusan MK itulah yang harus kita taati dan itu juga yang harus mereka katakan hari ini. Terima kasih banyak untuk waktu teman-teman yang sudah ikut menyuarakan aksi demo hari ini. Mari kita kawal bersama, jaga bapak-bapak MK untuk terus, dan mudah-mudahan KPU menuruti apa yang diputuskan MK, bukan yang diputuskan oleh orang-orang yang di dalam sana itu. Setuju, tolak revisi UU. Dinasti politik itu tidak ada di negara demokrasi. Mau sekeluarga punya jabatan di pemerintahan, selama rakyat yang memilih itu bukan dinasti politik. Seharusnya yang harus didemo dan menolak putusan MK itu DPR. Bener, malah keluarga Pak Jokowi yang kalian bawa-bawa. Padahal kalau kalian nggak mau dia naik, ya jangan dipilih. Teman-teman, ingat,
Kita di sini bukan untuk sembarang demo, tetapi untuk membatalkan putusan revisi UU Pilkada dan mengawal putusan MK. Benar, ingat tujuan awal kita, yaitu kawal putusan MK hingga revisi RUU Pilkada dibatalkan. Pemimpin negara meminta undang-undang ini disahkan. Lantas kita tahu masa di seluruh Indonesia mendesak kita untuk dibatalkan pengesahan ini. Benar, desakan masyarakat di gedung-gedung DPR sangat besar. Mereka juga mendapatkan hak untuk berdemokrasi. Maka dari itu, kita harus bisa memutuskan secepatnya, dilanjutkan atau dibatalkan. Teman-teman semuanya, terima kasih telah mengikuti perjalanan demo dari awal hingga akhir ini. Mungkin kita tidak bisa mengubah semuanya dalam semalam, tetapi kita telah menunjukkan bahwa suara kita masih ada. Betul, kita harus terus berjuang. Setiap langkah kecil yang kita buat ini adalah jalan menuju perubahan dan langkah yang berarti. Karena kita adalah generasi yang tidak akan membiarkan demokrasi itu mati. Kita akan berjuang untuk keadilan dan kebenaran. Guys, lihat nih, pihak sana udah ngambil keputusan akhirnya. Kira-kira mereka bakalan lanjutin atau enggak nih? Ya, aku jadi penasaran. Semoga suara kita didengar mereka ya. Kalau enggak, negara kita udah beneran mati demokrasi. Semoga putusan MK bisa tetap dijalankan. Waktu pendaftaran pasangan calon Pilkada 2024 tinggal sepekan lagi. Situasi politik pun kian dinamis. Terlebih, Mahkamah Konstitusi menyatakan pengaturan ambang batas pencalonan kepala daerah sebesar 20% kursi DPRD atau 25% suara sah hasil pemilu tidak berlaku. Dengan ini, Mahkamah Konstitusi menyamakan ambang batas syarat pencalonan kepala daerah dari jalur partai politik dengan jalur perseorangan. Tidak hanya itu, partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD dapat mengusung kandidat. Pada tanggal 20 Agustus tahun 2024, 7 hari menjelang pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dibuka, MK mengeluarkan putusan penting, yakni putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/22 2024 dan nomor 70/22 2024. Putusan itu pertama terkait syarat usia minimal calon kepala daerah. Pada pasal 7 ayat 2 huruf UU No 10/2016 disebutkan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur berusia paling rendah 30 tahun dan MK menyatakan persyaratan tersebut harus dipenuhi sebelum penetapan paslon, bukan sejak pelantikan. Artinya, usia calon gubernur wakil gubernur paling rendah 30 tahun dan 25 tahun bagi calon bupati wakil bupati atau calon wali kota wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon. Jika ketentuan ini tak diikuti penyelenggara pemilu, hasil pemilihan berpotensi dinyatakan tak sah saat sengketa hasil pilkada diajukan ke MK. Selain itu, MK membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan yang membatasi parpol dan gabungan parpol dalam mengusulkan calon, dan mengubah ambang batas pencalonan sesuai dengan jumlah penduduk daerah. Sebanyak 8 fraksi di DPR dan pemerintah setuju terhadap revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hanya fraksi PDIP yang menyatakan tidak sependapat terhadap revisi undang-undang tersebut.